Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penerapan algoritma dalam mencari rute terpendek yang disusun oleh Muhammad Fandika, Delvia Mulia Putri, Indah Pratiwi, dan Putu Eka. Untuk deskripsi masalahnya, dalam melakukan perjalanan, jarak antara satu tempat dengan tempat lain menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas perjalanan. Memilih rute secara acak dapat mengakibatkan jarak yang lebih jauh, biaya perjalanan yang lebih tinggi, dan efisiensi perjalanan yang berkurang. Oleh karena itu, pemilihan rute yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi perjalanan. Salah satu opsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma pencarian jarak jauh dan rute terpendek. Selanjutnya, deskripsi algoritma. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi algoritma. Yang pertama ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang terkenal digunakan untuk mencari rute terpendek. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Sehingga pada langkah ke N, setidaknya ada N-1 node yang sudah kita tahu jalur terpendeknya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma Dijkstra dimulai dari penentuan titik awal, kemudian pembobotan jarak dari node pertama ke node terdekat satu persatu. Algoritma Dijkstra akan mengembangkan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik berikutnya secara bertahap. Algoritma Dijkstra memiliki kemampuan yang efektif untuk mencari jalur terpendek karena dalam algoritma tersebut setiap graf dipilih dengan bobot minimum yang menghubungkan sebuah node terpilih dengan node lain yang tidak terpilih. Selanjutnya ada algoritma Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall membandingkan semua kemungkinan lintasan pada graf untuk setiap sisi dari semua simpul. Misalkan terdapat suatu graf dengan simpul-simpul V yang masing-masing bernomor 1 sampai dengan N sebanyak N buah. Pada algoritma ini akan membandingkan seluruh jarak suatu simpul ke simpul lainnya dengan melewati simpul yang lain untuk mendekati jarak terpendek. Contohnya adalah membandingkan jarak A ke C dengan jarak A ke B dan B ke C. Jika jarak A ke B dan jarak B ke C lebih pendek dibandingkan jarak A ke C, maka jarak A ke C diubah nilainya menjadi nilai dari jarak A ke B ditambah B ke C. Oke, selanjutnya saya, Fandika, akan menjelaskan cara kerja algoritma Dijkstra. Yang pertama, misalkan ada suatu graf seperti ini, lalu kita akan mencari jarak terpendek dari B ke F. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini. Lalu kita tulis semua simpul yang ada. Oke, lalu berikutnya, karena dimulai dari B, maka saya tulis seperti ini. Lalu kita set B itu sebagai jarak B ke B itu 0. Lalu berikutnya, pada algoritma ini akan dicek tetangga dari B itu. Misalnya ini kan B ini bertetangga dengan A dan D. BKA itu 3, maka di sini ditulis 3B. Lalu jangan lupa di sini B ini kita set sebagai jarak defaultnya, yaitu jarak terpendek. Lalu berikutnya B ke C, karena B ke C ini tidak bertetangga sehingga kita tulis strip seperti ini. Lalu B ke D, misalnya di sini ada, yaitu 5. Nah, jadi kita tulis 5B. Lalu untuk EFG ini karena tidak bertetangga dengan B, maka bisa kita tulis strip seperti ini. Lalu berikutnya, dari sini, dari 3B dan 5B ini kita cari yang paling sedikit nilainya. Lalu karena 3 ini yang paling sedikit, maka kita turunkan seperti ini. Lalu kita tandai sebagai yang terpendek. Jadi
data yang terpendek ini nggak perlu lagi kita cek lagi ke bawah seperti ini. Lalu berikutnya ini A. Nah, dari sini A kita cek apakah A ini bertetangga dengan simbol-simbol lainnya. Misal di sini A ke C ini kan bertetangga 2. Makanya kita tulis di sini 2. Lalu berikutnya untuk A ke D ini, karena A ke D ini tidak bertetangga, maka kita tulis yang atasnya. Nah, seterusnya. Ini misalnya di sini 12A. Lalu berikutnya, nah untuk F sama G ini nggak ada, jadi bisa kita seperti itu. Lalu cara yang sama juga berlaku, kita cek mana yang paling dikit. Di sini ada 2A, yaitu dari simpul C. Oke. Nah, untuk yang A sama B ini nggak perlu, tidak perlu lagi dicari, nggak perlu kita cek lagi. Jadi C ke D misalnya nggak ada, kita tulis seperti ini. Lalu untuk C ke E nggak ada, kita tulis 12A lagi. Nah, untuk F nggak ada. Nah, G ini ada 10 C. Lalu di sini dicek mana yang paling sedikit nilainya, 5, 12, sama 10, maka yang paling dikit ini 5. Ini simpul apa? Simpul D. DE ini nggak ada, jadi tulis lagi yang atas 12A. Lalu DF ini nggak ada. Nah, di sini DG ini ada 16. Nah, di sini kita bakal melakukan comparison antara 16D dengan 10C. Mana bobotnya yang paling sedikit. Yang paling sedikit akan ditaruh lagi di sini. Jadi misalnya 16D ini 16D, 16 ditambah D, D ini merupakan 5B, jadi 16 ditambah 5 ditambah bobot dari B yaitu 0. Hal yang sama 10C, 10 ditambah C-nya ini 2, tambah B-nya ini 0. Nah, di sini kelihatan ini 20. Satu dan ini 12. Maka di sini tetap 10C. Kalau misalnya seandainya di sini 16D ini bobotnya lebih sedikit dibandingkan 10C, maka di sini bakal ditulis 16D seperti itu. Oke, lalu berikutnya untuk selanjutnya kita cari nilai yang terkecil dari sini, yaitu 10C, di mana 10C itu merupakan G. 10C. Lalu berikutnya 10C di mana G, lalu dilihat lagi, G ke E ini nggak ada, jadi ditulis lagi 12A. Lalu untuk G ke F ada 1 G. Nah, di sini kita cari lagi yang paling kecil. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling kecil adalah 1G, di mana 1G ini merupakan simpul F. Lalu simpul F ini terhubung juga ke E, di mana 6 E ini merupakan 6F. Lalu kita melakukan comparison lagi, di mana 6F ini bobotnya adalah 6 ditambah 1, kan 6F, F-nya ini 1G, G-nya ini adalah 10C, C-nya ini 2, A-nya ini 3, A-nya B, B-nya ini. Lalu berikutnya untuk 12A juga kita compare, di mana 12 ditambah A-nya 3 ditambah 15, ini 22. Sehingga sudah jelas 12A bobotnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan 6F. Sehingga E ini terlihat bahwa ini satu-satunya yang paling kecil, jadi E ini merupakan 12. Terlihat bahwa algoritma Dijkstra ini bukan cuma mencari
jarak dari satu titik ke satu titik lainnya, melainkan satu titik ke seluruh titik lainnya. Contohnya bisa kita lihat, sebelumnya kan kita ingin mencari BF. Nah, dalam mencari BF ini kita juga menemukan BA, BC, BD, seperti itu. Lalu untuk BF, melalui, kita lihat, F ini merupakan 1G, jadi F, terus ke G, terus ke mana ini, ke C, bis C, ke A, habis itu ke B. Dengan bobot ya adalah 1 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 3. Sehingga jarak terpendek dari titik B ke F adalah 16 gitu. Nah, dari cara kerja algoritma Dijkstra yang sudah saya jelaskan, kami membuat implementasinya dalam bahasa C++ seperti ini. Jadi while selesai antrian A, di mana selesai antrian itu merupakan suatu fungsi yang mereturn apakah semua simpul ini sudah dicek, sudah ditandai kotak seperti ini. Lalu berikutnya dicek kalau misalnya seandainya antriannya itu masih false, maka kita cek apakah kita cek ke tetangga-tetangganya seperti itu. Lalu di comparison di add antrian. Jadi di dalam prosedur add antrian ini, kalau misalnya seandainya kosong dan ada tetangganya, maka langsung saja dimasukkan. Lalu kalau misalnya seandainya ada seperti tadi, misalnya 16D dan 10C ini, kita melakukan comparison terlebih dahulu. Jadi misalnya kita cek bobot previousnya berapa, bobot afternya berapa, lalu kita comparison. Kalau misalnya seandainya bobot afternya itu kurang dari bobot sebelumnya, bobotnya itu kita ganti seperti itu. Lalu berikutnya untuk time complexity dari algoritma Dijkstra ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk time complexity dari Dijkstra-nya saya akan jelaskan. Untuk ukuran inputnya ialah V atau banyak simpul. Lalu untuk operasi dasarnya itu add antrian. Di dalam prosedur add antrian ini di mana kita akan membandingkan jarak dari simpul awal ke simpul lainnya. Lalu untuk banyak perbandingan dilakukan adalah CV. Untuk setiap simpul akan dibandingkan dengan simpul lainnya. Lalu yang pertama CV sama dengan sigma V I sama dengan 1. Lalu sigma V J sama dengan I 1. Lalu untuk sigma V J sama dengan I ini diubah menjadi V min I ditambah 1. Lalu untuk min I tambah 1 itu diubah menjadi sigma V I sama dengan 1, I ditambah sigma V I sama dengan 1, 1. Lalu menghasilkan V pangkat 2 min V kali V tambah 1, V dalam kurung V tambah 1 per 2 ditambah V min 1 tambah 1. Lalu dari yang tadi menghasilkan 2V pangkat 2 dikurangi V pangkat 2 min V tambah 2V per 2 yang menghasilkan V
V pangkat 2 ditambah V per 2, elemen dari big O ialah V pangkat 2. Untuk TV-nya, COP dalam kurung V pangkat 2 ditambah V per 2, di mana TV adalah running time dan COP adalah waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk menjalankan operasi dasarnya. Selanjutnya akan berikut ini adalah running time algoritma Dijkstra. Lalu berikutnya saya Vandika akan menjelaskan cara kerja algoritma Floyd Warshall. Di sini misalkan ada suatu graf, grafnya lebih kecil dari yang tadi. Misalnya ada 4 simpul dan saling terhubung satu sama lain. Langkah pertama ya, untuk melakukan algoritma Floyd Warshall ini adalah sama, yaitu membuat tabel. Hanya saja tabelnya seperti ini. A, B, C, D. Lalu di sini juga sama, A, B, C, D. Lalu karena di sini nggak ada loop satu sama lain, jadi A ini 0, A B ini 0, C ini 0, D ini merupakan bobot. Jadi contohnya misalnya AB ini 4. Lalu BA-nya juga 4. Lalu untuk AC, misalnya AC ini 2. Lalu AD ini, nah ini kan AD ini tidak terhubung atau tidak bertetangga, sehingga ditulis sebenarnya ditulisnya tuh tidak terdefinisi atau infinity. Cuma dalam implementasinya nanti saya mengganti infinity menjadi -1. Jadi BC ini 1, BD ini 5, lalu CA ini 2, DA ini berdefinisi, lalu CB ini 1, CD ini 15, lalu DC ini 15, lalu DB ini 15. Lalu bagaimana cara kerja dari Floyd Warshall selanjutnya? Kita akan membuat seperti ini. Seperti itu, sama A, B, C, D. A, B, C, D. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Devia, Floyd Warshall ini akan menguji seluruh kemungkinan yang ada. Jadi nanti pada akhirnya kita bukan hanya menemukan misalnya dari A ke D saja, tapi melainkan seluruhnya. Jadi misalnya A ke B juga ditemukan, A ke C juga ditemukan, D ke C juga ditemukan, seperti itu. Misalnya, jadi langkah pertama pada iterasi pertama itu yaitu A. Jadi apakah AA ini, jangan AA, misalnya AA, misalnya ini. Jadi AA apakah kurang dari AA ditambah AA. Jadi itu A1, A2, A3. Jadi A1 jarak A1, A3 apakah kurang dari A1 ke A2 ditambah A2 ke A3. Kalau misalnya seandainya A1 dan A3 ini lebih dari nilai dari A1 ke A3 ini lebih dari A1, A2 ditambah A2, A3, maka nilai dari A1, A3 ini akan diganti dengan nilai ini, seperti itu. Jadi saya akan mencontohkan langsung misalnya ini ya. Ini. Atau ini. Misalnya pada ini. ABC. Jadi akan di sini akan diuji AC ini apakah kurang dari AB ditambah BC, seperti itu. Jadi contohnya misalnya di sini AC ini kan 2. 2 ini apakah kurang dari AB, yaitu AB yang 4, ditambah BC, yaitu 1. Nah, terlihat di sini 2 ini kurang dari 4 ditambah 1. Karena itu AC ini bobotnya tetap 2. Nah, hal ini bakal terus diulang, jadi habis ABC ini selanjutnya adalah ABD.
Nah, setelah ABD bakal balik lagi ke ini, tapi di sini diganti seperti itu. Jadi ACA, ACB, ACC, ACD, lalu ADA, ADB, ADC, ADD seperti itu. Lalu akan saya perlihatkan ketika bagaimana cara mengisi yang infinity seperti ini. Jadi misalnya DA, jadi DA ini kan kosong. Misalnya D memiliki A, misalnya D. Jadi akan diuji apakah DA kurang dari DB ditambah BA. Jadi DA yaitu tidak definisi, apakah kurang dari DB, di mana DB ini merupakan 5 ditambah BA, di mana BA ini adalah 4. Nah, terlihat bahwa tidak definisi ini lebih besar daripada 9. Karena itu nilai dari DA yang awalnya tidak definisi ini diganti menjadi 9. Seperti itu. Jadi DA ini bisa ditentukan dengan melalui seperti ini. Awalnya tidak terhubung jadi terhubung seperti itu. Ini juga diganti jadi 9. Lalu berikutnya diuji lagi apakah DB ini seperti itu ya. DB ini apakah kurang dari DB ditambah BB misalnya seperti itu. DB ini 5 ditambah 0. Karena 5 ini tidak kurang dari 5, maka nilai dari DB ini tetap 5 seperti itu. Lalu berikutnya akan diuji apakah seperti ini misalnya. DC ini apakah DC kurang dari DB ditambah DC seperti ini. DC ini kan awalnya adalah 15 ya. DC ini 15 kurang dari DB, di mana DB ini merupakan 5 ditambah DC. DC ini adalah 1. Nah, dari sini terlihat bahwa 15 kurang dari 6 ini bernilai false. Karena itu nilai dari DC yang awalnya 15 diganti dengan 6. Jadi ini awalnya 15 diganti dengan ini juga berlaku. Ini juga seperti itu. Nah, di sini bakal terus diuji. Jadi DBC, DBD, DCA, DCB, DCC, DCD, DDA, DDB sampai nanti akhirnya DDD. Jadi awal AAA sampai DDD seperti itu. Nah, dari situ, dari cara kerja algoritma flat Warshall itu, kami membuat implementasi C++ seperti ini. Jadi A merupakan first dari H, di mana H ini merupakan tipe bentukannya, jadi tipe bentukan grafnya seperti itu, graf tabelnya seperti itu, di mana di sini dicek apakah bobot AC ini, nah ini di sini terlihat bahwa kalau misalnya seandainya bobot AC ini -1, jadi ini harusnya sebenarnya tidak ada definisi, cuma saya ganti menjadi -1 seperti itu. Lalu dicek apakah bobot AB-nya ini -1 dan bobot BC ini -1. Kalau misalnya seandainya bukan, maka bisa langsung diganti seperti itu. Kalau misalnya tidak, maka dicek. Jadi dicek apakah bobot AC ini lebih dari bobot AB ditambah bobot BC. Dimana kalau misalnya seandainya bobot AC, dimana kalau misalnya seandainya ini bernilai true, maka bobot E, di mana E ini merupakan bobot dari angka C ini bakal diganti dengan bobot AB ditambah bobot BC seperti itu. Lalu berikutnya untuk time complexity akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk time complexity dari fluid Warshall saya akan menjelaskan. Untuk ukuran input
inputnya ialah V atau banyak simpul. Untuk operasi dasarnya membandingkan jarak simpul AC dengan jarak simpul AB ditambah jarak simpul BC. Untuk banyak perbandingan yang dilakukan itu CV. Dimulai dari CV sama dengan sigma V I sama dengan 1, sigma VJ sama dengan 1, sigma VK sama dengan 1, 1. Nah, untuk sigma K sama dengan 1 itu sama dengan juga menghasilkan V. Lalu dibuat dalam kurung juga V dikalikan untuk sigma VJ sama dengan 1 itu dikalikan dengan V. Untuk sigma V J sama dengan 1 itu sama juga menghasilkan V. Lalu dikalikan V kali V sama dengan V pangkat 2. Lalu sigma VI sama dengan 1 juga dikalikan dengan V pangkat 2. Sigma VI sama dengan 1 itu sama juga hasilnya V. Jadi V pangkat 2 dikali V itu sama dengan V pangkat 3. Elemen dari big O-nya adalah V pangkat 3. TV sama dengan COP V pangkat 3 Nah, berikut ini adalah running time dari algoritma Floyd-Warshall. Dan ini adalah perbandingan dari running time-nya. Untuk Dijkstrac-nya, algoritma Dijkstrac tidak melakukan perbandingan secara menyeluruh, mengakibatkan algoritma ini menjadi jauh lebih efisien, sedangkan algoritma Floyd-Warshall melakukan perbandingan secara menyeluruh, membuat algoritma ini tidak efisien jika dibandingkan dengan algoritma Dijkstrac. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.